Sebuah kisah misteri yang terjadi di tahun 2005 di wilayah Jawa Timur, yang tak lain terkait dengan seringnya sosok perempuan yang berwujud pocong ini sering dilihat dan sering menampakkan diri di malam-malam tertentu. Bahkan rumornya itu sampai ke kampung-kampung sebelah, dan sampai apa yang membuat suasana di perkampungan itu sendiri dan sampai perkampungan yang lain bisa dibilang yaitu menggegerkan. Karena dari salah satu narasumber ini bukan hanya dia yang mengetahui, tapi banyak juga yang sering melihat sosok arwah yang tak lain sosok pocong tadi. Itu ada kaitannya dengan salah satu anak dari salah satu orang sukses di kampung itu, yang sebut saja di sini namanya Pak Parjo. Pak Parjo itu adalah orang tua dari seorang gadis yang meninggal, dan meninggalnya ini memang secara mungkin kalau orang bilang itu kecelakaan ya, terus arwahnya gentayangan. Itu yang terjadi dengan anaknya Pak Parjo yang sebut saja di sini namanya gadis. Gadis yang usianya itu masih di bangku SMA, yang kala itu sepulang sekolah dia meninggal kecelakaan, dan kecelakaan itu yang membuat dia itu meninggal di tempat. Dan memang secara jenazahnya itu, jasadnya itu memang sedikit morak-marik lah ya, wajahnya itu berantakan, sampai ya kondisi darah itu benar-benar mengalir di area kecelakaan itu sendiri. Sampai ketika dimakamkan itu pun harus dalam keadaan dipeti, karena memang jenazahnya itu bisa dibilang ya rusak. Dan semenjak meninggalnya si gadis, ternyata gadis ini bisa dibilang sering mendatangi orang-orang terdekatnya. Yang pertama datang itu teman-temannya. Sampai di satu sekolahan tempat si gadis itu sekolah, itu pun sering menampakkan diri. Sampai dari salah satu keluarga Pak Parjo khususnya, itu meminta Pak Parjo untuk mendoakan agar si gadis itu biar tenang arwahnya. Dan Pak Parjo pun ya ikut mendoakan apa yang disampaikan oleh salah satu keluarganya ini, yang tak lain adalah salah satu dari keluarga narasumber. Ini yang sebut saja namanya Pak Sigit. Pak Sigit ini adalah narasumber yang menceritakan bagaimana kronologi terkait dengan gadis yang meninggal. Namun di balik meninggalnya, kejadian itu sekitar tahun 2000-an ya. 5 tahun kejadian di mana gadis itu meninggal setelahnya ya. Kejadian meninggalnya gadis itu tahun 2000 tepat. Sampai 5 tahun seorang Pak Parjo bisa dibilang itu suksesnya luar biasa. Namun itu setelah gadis itu meninggal. Dan yang terjadi semenjak gadis itu sering menteror warga di tempat sekolahan, di kampung-kampung dia tinggal, sampai rumor terkait di tetangga-tetangga sebelah. Ini ada apa? Kenapa sosok gadis itu yang orang tuanya sudah sukses, sudah kaya raya, kok anaknya itu seperti gentayangan? Padahal ya di rumahnya itu didoakan. Ya memang waktu itu bisa dibilang antara setahun mengenang gadis, orang tuanya seperti halaknya orang umum mendoakan. Ada yang menang setahun, menang 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Namun kenapa gadis itu selalu menampakkan diri? Sampai suatu hal yang harus dilakukan oleh Pak Sigit, karena memang sosok gadis itu bisa dibilang sangat menteror warga. Sangat-sangat menteror warga. Namun yang menjadi masalah ini ya, yang diceritakan oleh Pak Sigit, itu kemunculannya itu tidak nentu. Ya mungkin namanya juga penampakan ya, masa muncul di jadwal, kan tidak mungkin. Nah kemunculannya itu tidak nentu, kadang bisa di sini, kadang bisa di sana, kadang di kampung sebelah, bahkan kampung yang lainnya. Namun itu terus-menerus seperti ada. Ya bisa dikatakan ini yang namanya pocong keliling. Sampai rumor terkait dengan pocong keliling itu muncul, itu sebab musababnya karena seringnya sosok gadis itu muncul dengan menampakkan diri dan sering dikejar-kejar warga. Namun sosok itu tidak pernah ketangkap. Dan itu benar, dengan wajah menengok itu ya menyerupai wajah gadis, bukan siapa-siapa. Mungkin itu yang dilihat oleh orang-orang yang pernah menyaksikan sosok pocong yang tak lain gadis, anaknya Pak Parjo.
Namun dari apa yang dilakukan oleh beberapa orang termasuk kakak kandungnya Pak Parjo, orang-orang sekitar termasuk Pak Sigit sendiri berusaha untuk mencari tahu kebenaran terkait dengan sosok penampakan si gadis. Sampai ada yang namanya misalnya rela mendoakan gadis di pemakaman agar gadis tidak mengganggu warga. Namun tetap saja gadis itu selalu muncul. Mungkin tidak di kampung itu, di kampung yang lain. Ini benar-benar meresahkan, dan itu berlangsung itu bukan hanya setahun 2 tahun ya, sampai 5 tahun. Dan yang lebih parahnya lagi sampai akhirnya semuanya terkuak itu tahun 2005 ya. Ketika gadis yang sudah didoakan oleh para warga termasuk dari kampung sebelah, pemangku adat, sesepuh dan sebagainya itu kumpul ya untuk berusaha jangan sampai yang namanya arwah gadis itu muncul kembali dan meneror warga. Gadis itu bisa dibilang sudah kayak tenang, sudah tidak lagi meneror. Namun yang terjadi, gadis itu justru malah menampakkan dirinya itu di rumah orang tuanya sendiri. Dan itu benar-benar nyata dialami oleh orang-orang sekitar rumahnya Pak Parjo, yang tak lain ya si Sigit sendiri narasumber. Sering melihat sosok pocong itu kadang di depan pintu, kadang di halaman rumah, kadang ada di pojok atas seperti kayak duduk. Dan sepertinya kayak pocong itu tidak bisa keluar dari rumahnya Pak Parjo. Dan dari apa yang disaksikan Pak Sigit dan yang lainnya terkait dengan pocong yang hanya ada di rumahnya Pak Parjo, ini ada kaitannya dengan keluarganya Pak Parjo sendiri. 5 tahun sudah berlalu, namun Pak Parjo yang pengusaha sukses, punya sawah di mana-mana, punya usaha di mana-mana, semenjak pocong itu yang sudah didoakan oleh para sesepuh, pemangku adat dan sebagainya, pocong yang tidak keluar ini semakin membuat Pak Parjo itu seperti kayak kelimpungan. Satu persatu usahanya itu mulai ada hal-hal yang bisa dibilang ya mulai oleng, mulai bangkrut. Dan itu berlangsung dari bulan pertama, bulan kedua sampai di tahun 2006, 1 tahun tepatnya. Istrinya Pak Parjo, setelah 1 tahun tepat di tahun 2006 itu ada sebuah kejadian lagi yang talent istrinya Pak Parjo yang mengalami depresi, gangguan jiwa sampai sering keluar ke halaman rumah dengan mengatakan, ampun gadis, ibu tidak maksud bunuh kamu, ibu tidak maksud bunuh kamu. Dan itu yang mendengarkan ibu-ibu sekitar ya, termasuk istrinya Pak Sigit. Istrinya Pak Parjo gangguan jiwanya karena ketakutan si gadis yang meninggal yang berubah menjadi sosok pocong. 1 tahun itu persis. Sampai rumor terkait dengan pocong yang sering menampakkan ke orang tuanya dan istrinya Pak Parjo sendiri sampai bergumam, bahkan dalam keadaan dia yang bisa dibilang sudah gangguan jiwa, yang mentalnya udah kena. Karena mungkin ketakutan itu sampai berujar kalau dia itu meminta ampun sama anaknya sendiri. Dia sudah ngebunuh anaknya. Ini kan semakin menjadi tanda tanya, ada apa dengan istrinya Pak Parjo sampai dia meminta ampun sama anaknya sendiri. Padahal orang tua seharusnya kan memaafkan sama anaknya. Justru malah orang tua meminta maaf sama anaknya. Sampai hanya para warga yang mengetahui gangguan jiwanya si istrinya Pak Parjo. Ya tentunya para warga sekitar itu kan menanyakan ke Pak Parjo, sebenarnya istrinya jenengan kenapa kok sampai dia ketakutan karena anaknya sampean yang sudah meninggal 6 tahun yang lalu, ini ada apa? Pak Parjo pun kala itu menjawab, karena dia mungkin tidak mau diketahui, ya mungkin anakku belum tenang, mungkin dia kecelakaan yang dulu itu membuat dia itu seperti kayak arwah penasaran. Lah bukankah sampean sudah mendoakan Pak Parjo, mengenang tiap tahun didoakan? Iya, saya juga bingung ada apa dengan anak saya, sampai istri saya seperti ini yang setiap bulan harus kontrol ke rumah sakit jiwa sampai kayak gini, sampai usaha saya mulai bangkrut. Saya juga tidak ngerti ini. Itu dari Pak Parjo. Sampai akhirnya saran dari salah satu keluarga dari Pak Parjo itu ngundang praktisi. Namun Pak Parjo menolak. Sudahlah Kang, kalau memang istriku harus gila, ya mau diapa lagi. Saya tidak percaya dengan hal-hal yang kayak gituan. Ketika salah satu keluarga dari Pak Parjo itu
menginginkan untuk diruqyah atau apa. Namun Pak Parjo dengan jelas dan lantang kalau dia menolak. Setelah Pak Parjo dengan nyata dia menolak lewat bantuan kakaknya, keluarganya untuk meruqyah istrinya Pak Parjo. Semenjak saat itu istrinya makin parah sampai 1 bulan setelah itu dia meninggal dunia. Istrinya Pak Parjo meninggal. Nah, yang lebih parahnya lagi ketika istrinya itu meninggal, sosok gadis yang merupakan wujud pesugihan pocong keliling dari orang tuanya yang tak lain Parjo dan istrinya yang sudah meninggal. Sebenarnya itu sudah diketahui oleh para warga bahwa apa yang dilakukan oleh Parjo sengaja menumbalkan anaknya dan meminta anaknya untuk menjadikan syarat pesugihan yang tak lain untuk keliling ke warga. Nah, waktu itu sempat ditanya juga sama Pak Sigit termasuk keluarga besarnya, cara kerja dari pocong keliling itu gimana? Salah satu praktisi yang waktu itu memang diundang sama kakaknya Pak Parjo sempat menjelaskan bahwa yang namanya pesugihan pocong keliling itu layaknya kayak pesugihan babi ngepet. Dan cara kerja dari pocong keliling itu, misalkan ini pelakunya, pocong itu diminta datang. Nah, orang itu pasti ada kaitannya dengan si pelaku. Nah, coba diingat-ingat. Kata si praktisi itu menjelaskan ke keluarganya termasuk Pak Sigi dan yang lainnya waktu itu musyawarah ini, pocong keliling itu memang sering menampakkan di antara para warga, namun menampakkannya itu di sebuah rumah-rumah tertentu yang memang orang itu ada kaitannya dengan Parjo. Ya hubungan kerja atau apa, namun setelah hubungan kerja dengan Parjo, siapapun orang yang dekat dengan Parjo itu tidak ada yang sukses, hancur. Seakan-akan ya seperti kayak ditarik rezekinya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang dijelaskan oleh praktisi. Dan setelah mendapatkan penjelasan tadi dari apa yang diketahui oleh Pak Sigit, kakak kandungnya Pak Parjo, itu semakin membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Parjo itu benar-benar nyata. Dia melakukan ritual pesugihan pocong keliling dengan cara menumbalkan anak gadisnya sebagai syarat pesugihan. Dan waktu itu kakaknya sama Pak Sigit pun menanyakan bagaimana cara menghentikan pesugihan itu. Sebenarnya sudah, karena pocong itu tidak mampu lagi keliling, hanya ada di dalam rumahnya sampai istrinya sendiri kan sudah meninggal. Itu sebulan yang lalu. Nah, tinggal mungkin bagaimana dampak setelah apa yang dilakukan oleh Pak Parjo terkait istrinya. Mungkin bisa jadi istrinya juga dijadikan pocong keliling. Dan ternyata benar apa yang disangkakan oleh praktisi itu, dari anak gadisnya yang sudah tidak bisa keluar dari rumahnya dalam kurun waktu 1 tahun itu 2006 sampai istrinya itu meninggal, istrinya juga dijadikan syarat pesugihannya. Ini benar-benar luar biasa pesugihan pocong keliling. Anaknya sudah tidak bisa kerja, istrinya meninggal dijadikan juga syarat pesugihan pocong keliling lagi. Dan apa yang sudah diketahui oleh para warga, istrinya benar-benar sering nongol di salah satu orang-orang yang ada kaitannya dengan Pak Parjo. Yang memang tidak secara langsung dia menampakkan diri di malam-malam tertentu. Nah, waktu itu Pak Sigit dan juga para praktisi untuk bagaimana caranya agar istrinya Pak Parjo yang sudah meninggal yang berubah menjadi sosok penampakan pocong itu, bagaimana caranya ditangkap, itu ya butuh waktu dan butuh tirakat. Sampai salah satu praktisi pun rela tirakat demi menghentikan pocong keliling yang tak lain istrinya Pak Parjo. Dan ketika ada salah satu warga yang terkait dengan usahanya Pak Parjo, yang sebut saja di sini namanya Pak Usman. Pak Usman itu sering sekali merasakan kalau dirinya itu diganggu sama sosok pocong yang tak lain istrinya Pak Parjo. Dan rumor itu pun bukan hanya lewat Pak Usman, tapi dari istri dan anak-anaknya. Dan itu pun didengar oleh Pak Sigit, keluarga dari Pak Parjo sendiri, sampai ke praktisi yang sudah tirakat ini akhirnya menemui Pak Usman. Dari apa yang diceritakan oleh Pak Usman, itu memang banyak hal-hal yang tidak wajar di rumah dari Pak Usman. Kalau sosok pocong yang tak lain istri dari Pak Parjo itu sering mengganggu Pak Usman, mendatangi lewat mimpi. Namun bukan hanya yang awalnya memang lewat mimpi, namun lama-kelamaan setelah hubungan kerja dalam kurun waktu 1 minggu sampai 1 bulan itu ya,
istrinya Pak Parjo yang meninggal sudah hampir 3 bulan berlalu, itu memang mengganggu yang tak lain sosok penampakan itu wujud nyata di samping rumah Pak Usman. Yang melihat itu ya Pak Usman sendiri, istrinya, bahkan anak-anaknya Pak Usman sering diganggu dengan wujud pocong istrinya Pak Parjo. Nah, mendengar kabar itu pun Pak Kiai yang merupakan sosok Pak yang udah tirakat itu datang ke Pak Usman mendapat penjelasan tadi. Itu langsung diberitahu bagaimana caranya agar sosok pocong itu tidak membuat kalian itu semakin terganggu. Dari usahanya Pak Kiai bersama Pak Sigit, keluarganya, lewat Pak Usman dan keluarganya, itu yang namanya doa atau ngaji, itu tidak putus sampai 40 hari. Dan itu didengar oleh Pak Parjo, bahwa Pak Usman yang punya hubungan kerja dengan Pak Parjo, sempat Pak Usman itu diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ngaji tadi. Namun Pak Usman tidak bergeming, dan apa yang dikatakan Pak Parjo disampaikan ke Pak Sigit dan yang lainnya, kalau Pak Parjo itu menolak untuk ngaji yang tak lain demi kelancaran hubungan kerja usaha antara Pak Usman dan Pak Parjo. Kurang lebihnya 40 hari. Sosok pocong yang memang nyata ada di antara para warga yang diundang oleh Pak Usman itu semakin nyata bahwa istrinya Pak Parjo dijadikan syarat untuk dia bisa memanfaatkan usaha dari Pak Usman itu hancur. Setelah kegagalan dari sosok pocong itu ternyata benar-benar menjadi petaka dari Pak Parjo sendiri. Sosok pocong yang merupakan pocong keliling dari Pak Parjo yang tak lain istri Pak Parjo sendiri. Ketika sudah didoakan yang tak lain lewat ngaji di makam tanpa sepengetahuan Pak Parjo. Yang intinya yang menata agar almarhum istrinya Pak Parjo itu tenang di alam barzah. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terjadi setelah 40 hari itu, Pak Parjo itu tiba-tiba jatuh sakit. Nah, sakitnya Pak Parjo ya waktu itu memang tidak diketahui oleh Pak Sigit yang merupakan narasumber, namun lewat salah satu anggota keluarganya Pak Parjo itu sering datang bolak-balik ke rumahnya Pak Parjo yang mengabarkan kalau Pak Parjo itu jatuh sakit. Sampai hampir 1 bulan tepatnya setelah 40 hari tadi, Pak Parjo itu udah jarang keluar. Dia sering keluarnya itu sama sang sopir yang tak lain ke rumah sakit. Ini ada apa? Dan bukan hanya ke rumah sakit, sampai ada satu hal-hal yang dilakukan oleh Pak Parjo dalam keadaan sakit itu ngundang para dukun. Itu ya dilihat oleh para warga yang jarang bisa ketemu langsung sama Pak Parjo. Jadi Pak Parjo itu orangnya tertutup. 1 bulan dia bolak-balik sakit. Setelah itu dia ngundang dukun-dukun yang bukan cuma 1 atau 2 orang. Namun dari apa yang dilakukan oleh sang dukun yang diketahui oleh Pak Sigit dan keluarganya Pak Parjo sendiri, dukun itu seperti kayak tidak mampu keluar lagi, gagal, keluar lagi, gagal sampai kurun waktu 4 bulan semenjak didoakan oleh Pak Kiai yang tak lain mengganggu di rumahnya Pak Usman. Pak Parjo itu makin parah sakitnya. Sampai akhirnya para warga pun menjenguk apa yang sebentar jadi dengan Pak Parjo. Nah, kala itu Pak Sigit ini yang merupakan tetangga ikut menjenguk Pak Parjo. Di situ Pak Parjo udah dalam keadaan sangat mengerikan. Wajahnya itu gosong sebelahnya pucat. Pokoknya gosong itu gosong pucat loh. Pokoknya wajahnya itu ya biru kecut lah, orang bilang itu. Pucat banget. Kalau orang lihat itu ya udah kayak orang mati, udah kayak orang meninggal. Namun Pak Parjo masih bisa ngobrol walaupun dalam keadaan terbaring. Sampai salah satu anggota keluarganya Pak Parjo yang tak lain anak-anaknya yang udah dewasa udah ada yang 19 tahun, yang paling besar, sempat disarankan sama Pak D-nya. Ini yang merupakan orang yang paling tahu Pak Parjo, siapa sebenarnya Pak Parjo yang telah pelaku pesugihan pocong keliling, lewat anaknya yang sebut saja namanya Putra ini. Putra itu diminta untuk mengundang Pak Kiai untuk mendoakan Pak Parjo. Keadaan Pak Parjo yang udah makin parah, ya tentunya si anak tidak mau ada apa-apa dengan bapaknya. Itu anak keduanya. Karena anak pertamanya kan udah meninggal yang perempuan. Anak kedua ini yang namanya Putra ngundang Pak Kiai
bahkan para warga untuk ngaji di rumah Pak Parjo orang tuanya. Nah disitulah semakin terungkap bahwa apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang tuanya Putra yang tak lain Pak Parjo. Gadis kakaknya Putra sering nongol atau menampakkan di antara orang yang sedang haji. Yang keduanya istrinya Pak Parjo, ibu kandung dari Putra itu pun juga sering nampak di dalam kamar di mana Pak Parjo itu lagi sakit-sakitan. Sampai si Putra pun menanyakan sebenarnya ada apa ini dengan bapakku Pak Ade, ada apa dengan bapakku Pak Kiai. Dan Putra itu pun dijelaskan sama Pak Kiai, nak Putra, bapakmu itu ya orang yang sudah sesat. Kenapa sakitnya tidak mudah disembuhkan? Ya Pak Kiai tahu. Pak Ade kamu juga tahu kalau bapak kamu itu dulu ngundang dukun 1, 2, 3 bahkan puluhan namun tidak mabuk. Kenapa tidak bisa disembuhkan? Bahkan lewat rumah sakit pun tidak bisa disembuhkan. Kamu ingin tahu alasannya? Iya Pak Kiai, iya Pak Ade. Dijelaskan sama Pak Kiai dan Pak Ade-nya. Ada kaitannya dengan persekutuan yang saling menjanjikan sesuatu pada sosok makhluk gaib. Maksudnya apa Pak Kiai, tanya Putra. Bapak kamu itu sudah bersekutu dengan iblis dan dia rela menjadikan kakak kamu dan ibu kamu sebagai syarat pesugihan. Astagfirullah Pak. Pak Ade, Pak Kiai benarkah itu? Iya Putra. Kamu tahu, kamu harus tahu dan kamu harus mengerti bahwa yang terjadi dengan kakak kamu yang dulu meninggal tahun 2000 itu memang yang diinginkan oleh bapak kamu. Dan ibu kamu yang meninggal beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah setengah tahun ini, ibu kamu juga sebenarnya diminta untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh bapak kamu sendiri untuk menggantikan posisi gadis yang tak lain menjadi pocong keliling. Kalau kamu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Pak Kiai dan Pak Ade kamu, tanya sendiri sama bapak kamu. Putra yang mendengar apa yang dikatakan Pak Ade-nya dan juga Pak Kiai yang satu ada Pak Sigit itu langsung datang ke kamar setelah ngaji sekitar jam 8:30 malam itu langsung mendatangi bapaknya yang ada di kamar, yang satu sedang ketakutan. Ampun, jangan ganggu aku, istriku jangan ganggu aku, gadis, ampun. Itu lagi keadaannya ketakutan. Seperti nyata kalau pocong keduanya itu ada dalam kamar di mana Pak Parjo itu terbaring dalam keadaan sudah tidak berdaya. Itu semakin membuktikan Putra anak kandungnya sendiri kalau bapaknya itu benar-benar pelaku pesugihan pocong keliling. Saat itu Putra itu menanyakan, kenapa sih bapak sampai seperti ini? Kenapa bapak sampai tega membunuh kakak, bunuh ibu, itu kenapa? Tapi Pak Parjo yang masih ketakutan itu belum ditanya sama Putra sampai Putra itu ngorok-ngorok bapaknya itu ya, sampai tubuhnya itu digetar-getarkan. Pak ngomong, Pak bilang, Pak kenapa? Justru malah memeluk Putra. Putra ampun, Putra takut. Saat itu Pak Kiai dan Pak Ade-nya berusaha menyadarkan Pak Parjo. Setelah didoakan sesaat, Pak Parjo itu sempat ya bisa dibilang jatuh pingsan. Dia sempat tertidur kayak pingsan, namun setelah 10 menit dia sadar, dia baru cerita sama Putra. Putra maafin bapak, Putra maafin bapak, Putra. Bapak ndak mau seperti ini. Bapak ndak mau seperti ini. Pak, ini ada apa sih Pak? Saat itu ya Pak Sigit, Pak Kiai sama Pak Ade-nya Putra, kakak kandungnya dari Parjo ini hanya bisa mendengarkan. Dan yang didengar oleh Pak Sigit secara langsung, bahwa di balik pesugihan yang dilakukan oleh Parjo itu berawal dari keinginannya yang tak lain menjadi orang sukses. Dan syarat pesugihan yang pertama kali ke dukun itu harus dengan cara ritual. Nah, ritual yang dilakukan oleh Pak Parjo dalam keadaan dia sudah bisa dibilang lemas, tidak berdaya, itu menceritakan kejadian kronologi bagaimana dulu dia melakukan pesugihan yang tak lain harus menumbalkan anak gadisnya. Dan anak gadis yang meninggal sebelum dimakamkan, ternyata ada salah satu bagian-bagian tertentu yang dijadikan syarat pesugihan yang digunakan untuk si gadis itu biar bisa kerja.
yang tak lain menjadi pesugihan pocong keliling. Karena itu yang dilakukan oleh Pak Parjo lewat kuncen pesugihannya, itu syarat yang dilakukan. Dan untuk istrinya juga, ternyata Pak Parjo itu memang sudah tahu untuk bisa membuat istrinya jadi pocong keliling juga, itu diambil salah satu hal-hal yang mohon maaf tidak saya sebutkan, diambil untuk dijadikan syarat pesugihan. Nah, semenjak saat itu ya apa yang diinginkan oleh Pak Parjo semuanya berjalan normal. Namun putra yang menikmati hasil kekayaan dari orang tuanya, yang setelah bapaknya yang talent Parjo itu menceritakan bagaimana dia bisa sukses menjadi orang kaya, ingin putra sebagai anak laki-laki, anak kedua dan juga adik-adiknya itu biar menjadi orang yang senang. Namun putra tidak memaafkan bapaknya. Aku tidak bisa menerima alasan bapak agar aku senang. Tapi bapak sudah tega bunuh kakak, bunuh ibu. Aku lebih baik hidup apa adanya Pak daripada hidup senang kalau bapak ternyata lebih kejam daripada iblis. Ampun nak putra, ampun bapak tidak maksud kayak gitu, sudahlah Pak. Bapak sadar Pak, sadar. Saat itu putra nangis dan mengatakan bapaknya sadar sembari meninggalkan bapaknya. Seakan-akan udah tidak mau ketemu sampai Pak adenya putra itu sama Pak Sigit itu menghampiri putra bagaimanapun juga dia bapak kamu. Doakan, Pak Ade, aku benar-benar nyesel, aku benar-benar kecewa sama bapak. Putra, kamu sebagai anak laki-laki doakan agar bapakmu mendapatkan pintu tobatnya. Doakan Pak. Pak Ade, aku belum terima, aku belum ikhlas. Di saat putra yang diingatkan oleh Pak Adenya termasuk Sigit, Pak itu sempat memanggil Sigit dan putra Sigit sini semua. Ada apa Pak Kiai? Ternyata Parjo sudah dalam keadaan sakaratul maut. Parjo yang disaksikan Pak Kiai, anak kandungnya, semuanya itu melihat kenyataan bahwa Parjo meninggal dunia dalam keadaan ya bisa dibilang ya masih dalam pelukan iblis. Dan semenjak apa yang terjadi dengan Parjo, setelah Parjo benar-benar sudah mengakui bahwa dirinya adalah pelaku pesugihan pocong keliling, dan semenjak Parjo itu meninggal, apa yang menjadikan rumor terkait dengan gadis ataupun istrinya yang sempat menampakkan diri di warga, semenjak saat itu bisa dibilang bersih. Intinya tidak ada lagi kabar sosok arwah daripada gadis ataupun istrinya Pak Parjo. Dan ini semakin meyakinkan Pak Sigit kalau benar apa yang dikatakan oleh putra, dikatakan langsung oleh Parjo, dia adalah pelaku pesugihan pocong keliling. Itu yang terjadi sama keluarga pelaku pesugihan pocong keliling. Dan semoga dari kisah ini yang tak lain dari Pak Sigit yang sudah meminta izin sama putra anaknya, Pak adiknya juga, semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.